Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam suplemen jiwa malam hari ini. Terima kasih setiap respon Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah membagikan link YouTube ini, baik kepada teman-teman ataupun memposting di media sosial Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu selalu melakukan perintah Tuhan dalam memberikan kabar baik bagi semua orang saudara. Karena setiap link saudara yang Guru bagikan, saya percaya bukan hanya orang-orang Kristen yang ada pertemanan Bapak Ibu yang melihat mungkin tayangan media sosial Bapak Ibu, tapi banyak orang yang belum percaya Yesus Tuhan di luar sana yang sedang menyaksikan tayangan ini Bapak Ibu. Doa saya banyak jiwa dimenangkan dari pelayan kita semua saat ini. Baik, kita berdoa. Bapak bersyukur bahwa program ini Tuhan boleh terus menjadi berkat untuk semua orang Tuhan. Bukan hanya kami yang mempercayai Yesus Tuhan, tapi pada semua orang yang belum kenal Yesus Tuhan pun mereka boleh menyaksikan tayangan program suplemen jiwa Tuhan Yesus. Mereka boleh dibangkitkan, mereka boleh diberkati, semangat mereka, jiwa mereka bahkan lebih intim, lebih melekat kepada Yesus Tuhan. Kami perlu Kau malam ini ya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, ketika Tuhan ada bersama kami, maka tidak satu perkara yang sulit bagi kami, karena kami tahu Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Di setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau biarkan tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Di diriku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Bapa Yesus sertaku. Waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di kiriku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di
Yesus. Pernah ku ragukan kasih-Mu, pengorbananmu, buktikan kasih-Mu Tuhan, menyelamatkan bagiku. Kau selamatkanku, menebusku Tuhan, mengampuni, memulihkan kehidupanku Tuhan. Terima kasih. Walau seribu rebah di sisiku, tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pimpin kami Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah menyelesaikan Mazmur pasal 1. Lalu kita akan mulai lanjutkan dalam Mazmur pasal 2. Kita akan baca ayat 1-3 saat ini saudara ya. Mazmur pasal 2 ayat 1-3 dengan firman Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita, saudara. Kalau kita lihat di Mazmur pasal kita belajar di Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa kita melihat orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu baca di Mazmur pasal 2 pada 1-3 ini, kita melihat ada orang-orang suku-suku bangsa-bangsa ya, yang melawan Tuhan, saudara. Bisa nggak sih orang-orang itu bisa melawan Tuhan? Bisa nggak bangsa-bangsa bahkan berhimpun menjadi satu, suku-suku bangsa di dunia berhimpun menjadi satu untuk melawan Tuhan, saudara? Pertanyaan ini yang seringkali muncul dalam benak saya saat itu. Bisa nggak semua suku bangsa di dunia ini, kalau ada suku bangsa di luar angkasa pun mungkin berhimpunnya satu, saudara, melawan Tuhan? Di mana Alkitab katakan mereka mereka-rekakan itu memikirkan dengan dalam bagaimana mereka bisa bersama-sama, saudara, melawan Tuhan, melawan orang-orang yang diurapi Tuhan, melawan Tuhan dan orang yang diurapinya. Dalam konteks pasal 2 ini, raja yang diurapi Tuhan ini berbicara mengenai pribadi yang akan datang. Ketika Mazmur ditulis, ini berbicara mengenai Mesias yang akan datang, Bapak Ibu. Saya mau katakan berarti, saya bilang bahwa Mazmur pasal 2 ini, saya bisa sebut sebagai Mazmur Mesianik, sudah. Atau saya mau bilang ini, Injil di dalam perjanjian lama itu pun adalah Mazmur pasal 2 ini. Saya mau bilang juga, ini menjadi bagian dalam Mazmur Injil, saudara. Injil adalah kabar baik, Evangelion, saudara. Saya juga mau bilang, kalau dalam bahasa teologi disebut proto-evangelium. Jadi ada berita yang akan datang, kabar baik mengenai Mesias, mengenai yang akan datang, saudara. Mazmur pasal 2 ini membahas pribadi Mesias, saudara, yang diurapinya. Pak, Bu, jadi bangsa-bangsa ini bukan saja mereka benci ya, dan mengadakan perlawanan terhadap Tuhan, tetapi mereka juga terhadap hamba pilihannya, kepada pribadi Kristus itu sendiri.
Mereka sangat benci. Mereka melawan bagaimana caranya supaya Kristus itu mereka lawan. Mereka tumbangkan Bapak Ibu. Ya. Mereka tidak mau ada di bawah pemerintahan Tuhan. Dan juga yang telah ditetapkan menjadi Tuhan atas dunia ini. Pencipta langit ini Bapak Ibu. Mereka nggak mau. Mereka menyangkal itu semua. Denial. Kalau kita tahu bahwa kita punya iman Kristen, bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus namanya, dan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka menyangkal itu, Bapak Ibu ya. Mereka memberontakkan hal itu. Saudara, kalau Bapak Ibu baca pada Mazmur 21, ya, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Pertanyaan saya, perbuatan mereka kira-kira berhasil nggak melawan Tuhan? Sudah berhasil nggak mereka memberontak pada Tuhan? Kita katakan mereka-reka perkara yang sia-sia. Saya mau bilang ini gak akan pernah berhasil Bapak Ibu. Kenapa? Sia-sia. Itu katakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama, menghimpun di suatu kekuatan yang besar untuk melawan Kristus. Kira-kira bisa atau enggak? Kira-kira ada enggak orang yang sanggup melawan Tuhan, saudara? Dunia membenci Yesus. Dunia membenci Kristus. Bukan hanya sekarang. Dari zaman dulu, saudara. Ketika Yesus masih ada di tengah-tengah para murid-muridnya, orang-orang Yahudi membenci Yesus, saudara. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus sebut Mesias yang diurapinya, yang akan datang, yang dijanjikan, mereka senang sekali. Secara politik, memandang Yesus sebagai raja mereka, saudara. Membawa kebebasan bagi bangsa-bangsa Israel, orang-orang Israel, saudara. Tapi ternyata apa yang mereka pikirkan berbeda dengan pemerintahan kerajaan sorga, saudara. Mereka berpikir Yesus sebagai raja akan bawa kebebasan, akan berperang, saudara. Secara politik. Tapi ketika Yesus tangkap, Bapak Ibu tahu bahwa banyak orang meninggalkan Yesus Tuhan. Bahkan orang yang dulu mengeluh-ngeluhkan Yesus, mereka orang yang sama dihimpun orang itu yang meludahi, bahkan mengolok-olok Yesus, bahkan ikut melihat, bahkan membawa Yesus pada sebuah penghakiman bagi Yesus untuk apa? Disalibkan, saudara. Dunia satu membenci Yesus dan terus berjalan sampai saat ini. Bapak Ibu, ketika ada orang yang marah kepada seseorang, kira-kira apa yang akan dilakukan orang tersebut kepada lawan yang dimusuhinya? Saya mau gambarkan, ketika mungkin Bapak Ibu punya pacar zaman dulu ya, lalu putus, lalu pacar saudara patah hati. Saya yakin semua barang-barang yang pernah diberikan oleh pasangan saudara atau sejenis pacar dikumpulkan. Lalu diapain? Biasanya dihancurkan, dibuang, dikasih orang. Gak mau lihat lagi barang itu, saudara. Yang kedua, foto saudara dengan pasangan saudara saat itu pasti pacaran, biasanya disobek-sobek. Mungkin yang paling parah, foto pribadi ataupun foto saudara sendiri itu digambar-gambar, disayat-sayat pakai silet, mungkin dicoret-coret Bapak Ibu, disobek-sobek saudara, dihancurkan. Apa? Benci sekali dengan apa? Dengan orang yang melukai hatinya, saudara. Yang ketiga Bapak Ibu ya, biasanya merusak pertemanan yang ada. Dulu waktu masih sayang-sayangnya ya, waduh, semua serasa seperti milik berdua, saudara. Setiap hari pengen chattingan, lama-lama ditinggalkan, lalu mulai left
ngeblokir media sosial saudara, ngeblokir WA saudara, unfollow Instagram saudara, apapun dikerjakan. Kenapa? Benci sekali. Ketika dunia benci kepada Yesus, ketika banyak orang benci sama Yesus Tuhan, kayak saya mau bilang, kira-kira apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Mereka nggak bisa melawan Yesus Tuhan, karena bagi mereka nggak pernah melihat Yesus Tuhan. Tapi mereka akan merusak gambar diri Allah di dalam saudara. Saya menggambar seperti foto tadi. Saudara saya adalah gambar dirinya Tuhan. Karena Alkitab katakan saudara saya diciptakan segambar serupa dengan gambarannya Allah. Berarti saudara saya potretnya Tuhan. Saya menggambar tadi ketika pasangan saudara putus dengan saudara, yang dirusaklah foto pertama kali, dihancurkan. Berarti dunia ini sedang mencari target, gak bisa menghancurkan pribadi Yesus Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mampu, tapi mereka menghancurkan gambar diri Allah di dunia ini, yaitu saudara dan saya. Bagaimana caranya? Dia akan merusak gambaran Allah dalam dirimu. Menawarkan hal-hal duniawi supaya saudara terhilang dari jalan Tuhan. Apa saja sih Pak? Banyak hal saudara. Dari pekerjaan saudara menawarkan hal-hal yang menarik. Dari pelayanan saudara ditawarkan hal menarik. Sehingga ketika saudara ambil tawaran itu, lupa bahwa fokusmu bukan kepada harta dunia, tapi kepada harta sorga. Saudara. Sebab harta dunia akan hancur, rusak, dimakan ganggat, saudara. Tapi Alkitab katakan bahwa harta di sorga itu berharga. Tidak akan pernah rusak oleh apapun juga. Jangan out of focus dengan tawaran dunia ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu yang sedang melayani nggak digaji oleh gereja ataupun oleh sinode saudara. Tapi dengan baik, tetap setia, tetap bertahan, tetap sabar, tetap iring Tuhan. Jangan out of focus dari panggilanmu, saudara. Jangan sampai gambar diri Allah dalam dirimu dirusakkan oleh dunia ini, saudara. Apalagi Bapak Ibu, tawaran dunia sekarang Bapak Ibu ya. Gampang diakses dari media sosial, saudara. Ini akan musim pemilihan presiden nih, saudara ya. Waduh, waktu 5 tahun lalu ya, sahabat-sahabat saya pecah perang Bapak Ibu. Kenapa? Pecah kongsi. Gara-gara pilihan presiden berbeda, pilihan partai berbeda, mereka perang, saudara. Bahkan sampai unfollow, sampai caci maki Bapak Ibu. Musuhan sampai hari ini. Padahal capresnya sudah damai, tapi para pengikutnya masih musuhan. Kenapa? Gambar diri ini sedang dirusak oleh dunia, saudara. Pikiranmu, hatimu, hati-hati, saudara. Yang kedua, apalagi yang dirusak oleh dunia ini ketika mereka gak bisa menghancurkan Yesus Tuhan. Mereka menghancurkan harta miliknya, saudara. Ya baik. Seringkali Bapak Ibu jadi orang Kristen. Saya mau bilang, mudah gak beribadah di rumah saudara? Susah, saudara. Bisa gak Bapak Ibu berkumpul sama-sama setiap minggunya, ibadah, berfellowship, lalu memuji Tuhan hari minggunya? Lalu susah sekali, saudara. Banyak tayangan-tayangan di TikTok yang saya lihat, di YouTube ataupun di internet Bapak Ibu ya. Bukan hanya ormas-ormas yang menghalangi mereka beribadah, tapi juga ada emak-emak rempong, saudara ya, mengklaim ngapa mesti ibadah di tengah-tengah mayoritas mereka, katanya, saudara. Apakah salah beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada? Menghambat ibadah, saudara. Dunia membenci Tuhan, tapi dia merusak gambar dia Allah dalam dirimu. Yang kedua, dia mencoba merusak harta milik Tuhan, saudara. Yang ketiga, yang saya pelajari, merusak rumah-rumah propertinya. Rumah-rumah ibadah ditutup, dihancurkan, saudara ya. Kemarin saya pulang dari Solo. Saya tahu bahwa Solo itu kota
toleransi tinggi. Lalu sebelum saya ke Salatiga, ya, banyak gereja depan-depanan Bapak Ibu, kotanya baik di kota, baik di Muara Gunung ke arah Ketasan, Kopeng Bapak Ibu, banyak gereja saudara. Di kota-kota, di kotanya sampai ke desa pun banyak gereja saudara. Kota toleransi tinggi, Salatiga, Solo saudara. Tapi ada juga gereja yang sedang berproses membangun bangunannya, izinnya di dekat rumah wali kota di Solo. Justru dihalang-halangi oleh penduduk setempat untuk beribadah. Saya mau katakan bahwa ini gambaran, ya, dunia membenci Yesus itu nggak bisa sia-sia, tapi mereka mulai membenci pada gambar rupa Allah, itu saudara saya. Imanmu dirusak, gambar diri Allah dan dirimu dirusak, cara engkau beribadah, iman ibadah pun dirusak, saudara, dihalang-halangi. Maka nggak heran Bapak Ibu, dimanapun tempat yang bisa dipakai untuk ibadah orang Kristen, kita pakai. Di mall, di ruko. Kenapa? Karena tidak bisa mendapatkan izin ibadah yang ada. Harusnya, kalau emang nggak bisa ataupun susah dapat izin, mohon ini dibantu, saudara. Supaya apa? Supaya mendapatkan izin yang ada. Pak, Bu, seringkali dunia ini membuat saudara hilang kesabaran, saudara. Ya, saya mau bilang, amarah selalu mendatangkan kebodohan. Belajarlah bersabar. Kenapa bersabar Bapak Ibu? Bukan saat ini dunia membenci saudara. Sebelumnya dunia sudah membenci Yesus. Sebab kita pengikut Yesus, tentunya dunia pun membenci kita, saudara. Pertanyaan saya berikutnya, apakah saudara gentar ikut Yesus? Kalau dunia nggak bisa hancurkan Tuhan, dunia harusnya nggak bisa hancurkan saudara. Sebab kenapa? Karena saudara tinggal dalam Tuhan. Tapi perkaranya adalah, apakah saudara yakin sungguh-sungguh kehidupan kau sudah tinggal dalam Tuhan? Tinggal dalam pengurapan Tuhan. Bukan hanya aku diurapi, lalu pakai minyak urapan, didoakan pendeta, bukan. Tapi mendapat pengurapan daripada Tuhan, baik pikiranmu, baik matamu, baik hatimu, baik hidupanmu, seluruh kehidupan kau setelah diurapi Tuhan. Harus imanmu nggak goyah? Iman tersemak sama Tuhan. Sebab apa? Amarah selalu mendatangkan apa? Kebodohan. Belajar bersabar, saudara. Seperti Yesus, dia sabar menanggung segala penderitaan saudara yang ditanggung terhadap dirinya sekolah salib. Yuk semangat, karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Tapi yang terbaik, kebencian dunia ini tidak bisa menjauhkan saudara dari kasih setianya Tuhan. Tutup kitabmu, Bapak Ibu yang rindu didoakan, ya, ada form doa yang di link di live chat saudara. Ya, Bapak Ibu klik, lalu tuliskan nama, nomor WhatsApp, topik-topik doa apa Bapak yang butuh didoakan. Ataupun kalau mau masuk dalam live chat, bisa masuk dalam live chat Bapak Ibu, lalu ketik, Pak, saya butuh topangan doa dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Ada hamba Tuhan yang ikut serta dalam ibadah malam ini di live chat, mereka menopang Bapak Ibu juga dengan doa. Jadi jangan takut, saudara punya masalah, saudara seiman saudara yang ada dalam ruang live chat ini menopang doa untuk saudara dipulihkan Tuhan. Datang sama Tuhan, amin Bapak Ibu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, Bapa Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, tapi Yesus sertaku. 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Bapa Yesus sertaku. Kami takkan goyah Tuhan Yesus, sebab Kau ada bersama kami. Seperti lirik lagu ini, 1000 rebah di kiri kami, 10.000 rebah di kanan kami, kami tetap berdiri karena Tuhan. Mazmur 2:1-3. Dunia sedang mereka-rekakan hal-hal untuk melawan Tuhan, tapi mereka sia-sia, sebab mereka tidak bisa melawan Tuhan. Tapi dengar baik malam hari ini, ketika mereka tidak bisa melawan Tuhan, mereka mulai menghancurkan gambar diri Tuhan, fotonya Tuhan, yaitu dirimu, saudara. Waspadalah, waspadalah, dan waspadalah. Jangan lengah, sebab dunia sedang menawarkan hal-hal menarik supaya saudara out of focus dari rencana Tuhan semula. Dunia sedang menekan orang-orang Kristen, gambar diri Tuhan dan kehidupan orang Kristen saat ini, menghambat setiap jalannya orang-orang yang beriman untuk naik pangkat dalam pekerjaan mereka, untuk mendapatkan posisi jabatan yang menarik, sehingga langkah mereka terhalang untuk menjual Yesus, sehingga iman mereka dikalahkan oleh tawaran dunia ini. Dunia sedang melawan Tuhan dengan cara apa? Menghambat setiap orang-orang Kristen untuk beribadah sama Tuhan, dengan menutup gereja, dengan meneror kanan kiri, supaya gereja tidak berdiri di tempat-tempat yang mereka berkata mayoritas ada di sana. Mempersulit izin-izin gereja, saudara. Mempersulit tempat-tempat ibadah yang ada dengan peraturan-peraturan yang sedang dibuat. Padahal Presiden Jokowi berkata, kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi. Mari semakin erat sama Tuhan malam ini, saudara. Doakan Indonesia, doakan pemimpinmu, doakan lingkungan tempat di mana kau tinggal, doakan kota di mana kau tinggal saat ini, saudara, supaya ada perubahan, supaya pertobatan bagi mereka, saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan, diperdengarkan pada banyak orang, supaya setiap orang Kristen menjadi orang beriman sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan hanya agama yang mereka Kristen, sebab agama tidak membawa mereka masuk dalam surga, tapi iman mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan akan membawa mereka melekat dan masuk dalam kerajaan surga. Berdoa saat ini Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang terintimidasi oleh tekanan teror untuk tidak bisa beribadah Tuhan Yesus. Setiap gereja-gereja, untuk setiap orang-orang Kristen yang saat ini dihambat untuk beribadah, kami melepaskan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Roh pengampunan hadir bagi mereka, sehingga mereka boleh sabar, tidak terpancing amarah, sebab amarah mendatangkan kebodohan. Belajar bersabar sampai waktu Tuhan datang menolong mereka. Berdoa untuk setiap pokok doa yang saat ini ada,
Ada Pak Junaidi Tuhan saat ini yang setiap malam sulit untuk beristirahat tidur Tuhan Yesus. Pikirannya dijajah oleh pikiran-pikiran negatif Tuhan Yesus, sehingga hatinya tidak tenang Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, yang bukan datang daripada Tuhan dalam pikiran dan hati Pak Junaidi, kami cabut dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus lebih besar kuasai daripada roh dunia ini, sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan bagi pikiran Pak Junaidi dan hatinya, masuk dalam hatinya Tuhan Yesus, aku percaya Pak Junaidi dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan yang terintimidasi dari setiap pikiran negatif Tuhan Yesus. Dia rest, dia tenang, dibebaskan dari kuasa jahat Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Ivan yang ada di kota Solo saat ini Tuhan, yang dia datang dari Manado untuk dilayani serakus di kota Solo Tuhan Yesus, sebelum dia masuk dalam STT di Salatiga Tuhan Yesus. Apa pulihkan sehingga pelayanan mental healthy untuk dia Tuhan boleh benar-benar membawa pertobatan, kelepasan dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa JK2 Tuhan, pegang gereja yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa kabar baik untuk semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Setiap form doa yang belum kusebutkan satu persatu Tuhan, yang mereka sedang menuliskan dan mengirimkan kepada live chat yang ada Bapak Saudara, dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan butuh berikan jalan keluar demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap rupiah yang mereka taburkan untuk mensupport pelayan digital ministry JK2 Tuhan, berkati Bapak, sehingga pelayan semakin tajam sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Nama Tuhan bermuliakan Bapak. Terima kasih demi nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan digital ministry JK2, ada QRIS di samping barcode-nya ya. Bapak bisa transfer pakai Niaga, pakai BCA untuk mensupport, mendukung pelayanan ministry kami, sehingga percaya pelayanan ini dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa dalam suplemen jiwa minggu depan. Shalom.